Jadi itu kata kuncinya, konsisten. Ketika mengajar anak untuk mengelola waktu, dia harus diajar untuk konsisten. Orang tua mengajarkan waktu kepada anak itu tergantung umurnya anak. Kalau anak masih sangat kecil, mereka belum bisa bahkan membaca jam itu angka berapa dan angka berapa itu sama dengan berapa begitu. Jadi akan baik kalau orang tua yang mulai menentukan jam segini apa yang harus dilakukan, jam segitu apa yang harus dilakukan, kegiatan apa saja yang akan berguna buat anak dan yang tidak berguna untuk anak di masa yang sangat kecil. Sehingga anak tidak perlu diajak untuk berunding macam-macam. Tapi makin dia menuju besar, misalnya ketika dia sudah mulai sekolah, dia itu sudah mulai ada jadwal. Sehingga dia perlu mengenali jam berapa dia harus istirahat, jam berapa dia harus sekolah, jam berapa dia bisa bermain, jam berapa dia bisa belajar yang lain-lain. Jadi mulai ada pembagian aktivitas. Nah, disitulah orang tua mulai mengenalkan berapa lama sampai berapa lama dia bisa melakukan apa saja. Misalnya, kalau sudah jelas waktu sekolah kan dia tahu ya hari Senin, Rabu, Jumat dia sekolah. Nah, kalau waktu sekolah artinya dia mesti bangun pagi. Tetapi supaya gampang dia bangun pagi setiap hari, tentu saja setiap hari perlu ada jadwal bangun yang konsisten. Jadi itu kata kuncinya, konsisten. Ketika mengajar anak untuk mengelola waktu, dia harus diajar untuk konsisten. Jam 6 pagi misalnya, dia mulai bangun pagi. Terlepas dari hari itu dia sekolah atau tidak, dia perlu diajar untuk bangun pagi. Kalau pas hari sekolah, setelah bangun pagi, dia akan ada ritual. Ritual mandi, makan, pakai seragam, berangkat ke sekolah. Tetapi kalau misalnya hari tidak sekolah, ada ritual yang berbeda. Misalnya, habis mandi, makan, dia bisa bermain. Atau belajar apa saja, pura-pura belajar di rumah. Maksudnya belajar dengan orang tua di rumah. Dengan begitu, ada hal yang membuat dia bisa membedakan, oh ini periodenya saya harus ada dalam setting belajar atau bersekolah. Nanti pulang sekolah yang kira-kira jamnya kita tahu, anak mulai diajar dengan kebiasaan-kebiasaan setelah pulang sekolah. Misalnya pulang sekolah, ganti pakaian, makan, lalu istirahat siang. Terlepas dari dia bisa tidur siang atau tidak, yang penting jam segini dia ada di tempat tidur untuk berbaring istirahat. Nanti waktunya bermain seperti apa? Nanti waktunya makan malam sampai menjelang tidur ada ritual yang lain. Keteraturan itulah yang membuat anak jadi terbiasa dengan waktu. Kita tidak perlu terlalu detail, jam segini, yang menentukan per menitnya gitu. Tidak perlu sampai per menit menentukan waktu untuk anak yang masih baru mulai sekolah. Tapi makin besar lagi, nanti mungkin sudah sampai SD, apalagi nanti SMP, dia harus bisa ngatur waktunya sendiri. Waktu SD, dia bisa mulai mengatur waktunya dengan bimbingan dan pengawasan dari orang tua. Jadi tidak lagi orang tua yang total secara utuh mengatur waktunya anak. Dia sudah mulai bisa menentukan, Ma, saya hari ini mau jam segini sampai jam segini mau berbuat apa. Apalagi setelah periode lepas dari jam belajar di sekolah. Apakah nanti ada les dan sebagainya, dia perlu diajak terlibat untuk mengatur waktunya. Nanti ketika sudah SMP, dia sudah lebih bisa mandiri, orang tua tinggal memantau saja jadwalnya dari kejauhan. Jadi tidak perlu ada pertengkaran, tidak perlu ada kesulitan orang tua untuk memaksa anak ada pada segmen belajar atau segmen bermain. Kalau bermain saya yakin mereka tidak perlu dipaksa. Tapi untuk belajar, itu tidak perlu lagi orang tua yang susah payah. Anak itu dengan kesadarannya akan menentukan dia mau belajar. Orang tua tidak perlu susah payah lagi. Ikuti terus sosial media Tanam Benih untuk mendapatkan video-video parenting lainnya.